Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada seorang perempuan ya, namanya Dian, lulusan MDIS, sama dengan lulusannya wakil presiden saat ini, Gibran. Yang mana dia itu menjelaskan kepada kita semua dengan perspektif sebagai alumni dari MDIS. Nah, di dalam perjalanan Dian ini menjelaskan, Dian itu tidak merasa canggung dan tidak merasa malu untuk menuduh orang-orang yang memperkarakan ijazahnya Gibran itu sebagai orang-orang yang tidak mau mengerti. Kemudian orang-orang yang tidak mau paham atas apa yang dijelaskan dan lain sebagainya sebagaimana akan kita lihat di dalam video. Padahal pada akhirnya setelah saya lihat ini podcastnya ini selama 45 menit ya atau lebih, justru saya melihat dia yang tidak paham. Dia itu tidak memahami substansi permasalahan apa sebetulnya yang digugat di sini begitu. Jadi hanya menjelaskan lulusan, kemudian menjelaskan ini loh sekolahnya begini dan begitu, tetapi tidak memahami apa sebetulnya substansi yang digugat oleh Pak Subhan dan kawan-kawan dalam hal ini begitu ya. Karena aktor utamanya di sini saya lihat sudah bukan Roy Suryo lagi ya dalam ijazahnya Gibran ini, tetapi Pak Subhan, dan dalilnya kuat, vokal, landasan hukumnya bagus, sampai KPU itu kewalahan tuh menghadapi Pak Subhan kemarin ya, harus merubah pendidikan terakhirnya Gibran. Kita saksikan saja langsung podcastnya seperti apa. Baik Kak Dian, seru kemarin ya, itu luar biasa bahwasannya sekian banyak respon dari masyarakat Indonesia setelah video kita cukup viral ya. Saat ini 400 ribuan lebih mencapai 500 ribuan. Wow. Dan komentarnya cukup banyak ya. Kita berharap itu menjadi suatu source untuk sekian banyak teman-teman yang lain yang belum mendapat informasi. Nah, ini ada hal yang menarik dari sekian ribuan komentar, ada tersisip nih soal buzzer. Ini ya, saya ingin strike aja di awal ini. Bagaimana tanggapan ke Dian? Orang bilang, wah ini muncul lagi nih ya kata-kata yang sedikit sarkas di Indonesia ini ya, dengan sorry to say, wah ini betina baru ini termul nih, ini termul. Sekarang terus saya ini, dipanggilnya Dian toh. ya termul terus nih buzzer gini. Boleh diceritakan ada relasi seperti apa Kak Dian terhadap keluarga Pak Jokowi atau Pak Presiden Gibran kita? Perlu saya tegaskan, saya pindah di Singapura itu sejak tahun 2018. Jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sejak saya pindah ke Singapura, saya sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan perpolitikan di Indonesia. Jadi bisa dipastikan saya bukan buzzer. Saya cuma kayak tergerak hati saya karena ini udah nggak sehat. Jadi yang dicari itu, pertama mereka meragukan ijazah itu asli atau palsu. Sudah diberikan bukti, sudah ditunjukkan kebenaran, tapi tetap nggak terima. Sebentar ya. Nah, ini saya ya somehow percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dian ini, bahwa dia itu bukan buzzer dalam pengertian disewa atau dibayar, baik dengan uang atau misalkan dengan proyek begitu. Somehow saya percaya ini adalah ketulusan hati di dalam membela Gibran, dan ini adalah sebuah kegelisahan pribadi begitu. Somehow saya percaya. Dan tuduhan buzzer dari saya pribadi itu tidak ada ya kepada Dian ini. Tetapi kemudian Dian ini keresahannya itu yang aneh, yang saya katakan tadi, tidak memahami substansi apa yang diperkarakan di sini. Ijazah S1-nya sulit untuk disanggah kalau itu palsu. Sekarang ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Padahal sudah jelas sistem di Singapura itu nggak perlu yang namanya SMA, karena memang tidak ada tingkatan SMA di Singapura, adanya secondary school. Itu pun mereka tidak terima. Jadi kayak selalu mencari kesalahan. Mau seperti apapun kita menjelaskan, ya mereka nggak akan terima. Akan selalu dicari celah untuk disalahkan. Itu bagi orang-orang yang memang betul-betul tidak mau memahami permasalahan ini. Ada orang seperti itu, ada. Jadi kalau tadi misalkan dikatakan ini S1-nya tidak bisa dibantah bahwa dia itu ada S1-nya. Kemudian tatkala S1-nya itu dia sudah nyata demikian, yang dipermasalahkan ijazah SMA-nya karena SMA-nya sampai 2 kali lah. Kemudian tahunnya itu tidak koheren lah dan lain sebagainya. Itu mungkin ada tuntutan itu. Tetapi
saya tidak melihat demikian. Dan apa yang dilihat oleh Pak Subhan ada ke sana tuh. Pak Subhan itu agak aneh katanya. Lama saya SMA 2 kali. Padahal yang pernah sekolah di luar negeri itu tahu. Itu bisa saja terjadi begitu. Nah makanya saya katakan substansi gugatannya bukan di situ. Nanti akan kita telusuri ya. Di mana sebetulnya substansi gugatannya itu. Jadi sampai sini nanti apakah S1-nya Gibran itu bisa dipermasalahkan? Bisa. Dan kalau tidak salah itu sedang dipermasalahkan oleh Roy Suryo kalau tidak salah itu ya, sampai bawa ijazah dan lain sebagainya. Kalau saya melihat ya, kita anggap selesai saja di situ bahwa gelarnya Gibran itu kan penyetaraan tuh dari Bradford, bukan dari MDIS, karena MDIS itu dia tidak bisa mengeluarkan gelar, tidak bisa, harus melalui universitas liaisonnya atau afiliatnya begitu. Itu kita paham betul dan itu bukan substansi permasalahan. Sekali lagi saya katakan. Jadi saya sama sekali bukan buzzer ya, pemirsa, ini jelas clear ya bahwasannya Kak Dian bukan buzzer. Ya. Kira-kira apa motivasinya apa gitu? Ataupun ada relasi khusus dengan keluarga Pak Jokowi gitu? Saya belum pernah bertemu langsung dengan Bapak Gibran. Cuma memang satu kampus aja. Jadi saya cuma gemes aja, saya tergerak karena ini tuh informasi yang salah yang disebarluaskan. Udah salah, terus juga pengetahuannya terbatas, kemudian dasarnya itu kan katanya yang mereka bilang ijazah harus 2 logo. Itu kata siapa? Harus dibuktikan kan? Oke, sebentar. MDIS itu bukan kampus ya. Dalam pengertian kampus itu adalah institusi yang dia bisa mengeluarkan gelar, bisa mengeluarkan degree secara independen. Itu nggak bisa. Itu dia itu punya gelar-gelar yang setara. Nah makanya gelar yang setara dari kampus itu, bukan kita katakan kampus ya, dari institusi pendidikan itu, itulah yang nanti diakui oleh universitas afiliatnya atau universitas liaisonnya untuk mengeluarkan degree yang diakui begitu. Itu sudah demikian adanya. Silahkan cari di di informasi yang tersedia begitu ya. Kalau kita mau membahas itu secara mendetail, kita akan bahas nanti bisa di dalam video yang lain. Cuman itu sanggahannya dulu bahwa MDIS ini dia bukan kampus yang bisa mengeluarkan degree mandiri, nggak bisa, tidak punya kekuatan itu. Dia adalah lembaga untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan profesional yang mana di dalam beberapa tingkatan tertentu itu bisa sampai sederajat dengan katakanlah kalau di kita itu S1 dalam pendidikan, bukan formal S1 Indonesia, itu lain lagi, nanti ada aturannya sendiri begitu. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau misalkan dikatakan saya satu kampus, itu bukan kampus, itu adalah lembaga untuk sertifikasi lah kalau kita katakan begitu. Kalau di Indonesia itu adalah lembaga sertifikasi bahwa seseorang ini dia memiliki kualifikasi secara profesional untuk terjun di dalam bidang profesional tertentu begitu. Nah nanti apakah itu bergengsi atau tidak lain hal ya. Apakah dia itu memiliki kapasitas atau kapabilitas untuk mengeluarkan ijazah, degree secara independen, yang mana degree itu setara dengan yang dikeluarkan oleh universitas atau institut, tidak punya MDIS itu. Terus udah informasinya kurang, terus juga mereka ada agenda tersendiri, juga ada istilahnya mungkin rasa sakit hati atau perasaan benci, kemudian mereka jahatnya adalah menyebarluaskan itu gitu. Padahal kalau misalnya punya masalah pribadi itu seharusnya disimpan, kebenaran adalah kebenaran. Baik kamu suka atau nggak suka, ya harusnya terima. Kalau kamu salah, sebagai orang yang bijak, harusnya akui kesalahan, minta maaf dan perbaiki. Bukan malah makin ngotot, makin kayak menyebarluaskan hal yang tidak benar gitu loh. Hal terberatnya bagi mereka para penggugatnya adalah kata minta maaf. Sebentar, itu valid untuk semua pihak ya. Jadi kalau salah sudah dibeberkan fakta, itu harus minta maaf dan harus mengakui kesalahan bahwa itu adalah salah, kan nggak apa-apa. Di dalam dialektika berpikir itu normal, hal yang wajar. Jadi itu bukan hanya berlaku kepada yang menggugat, tapi juga berlaku pada tergugat. Cuman yang jadi permasalahan di sini ya, Mbak Dian ini tadi katanya dia bukan termul, dan saya percaya. Dalam pengertian termul yang ada networknya begitu, kumpul-kumpul, cawe-cawe datangin Pak Jokowi dan lain sebagainya. Saya percaya Mbak Dian itu bukan salah satunya. Tetapi pola pikirnya persis pola pikir termul itu, persis. Kenapa? Karena yang menggugat ini bukannya difahami substansi gugatannya apa, tetapi malah menjelaskan sesuatu yang tidak berkenaan dengan substansi ini. Ya, jadi nggak kena apa yang dikatakan oleh Dian itu. Saya percaya nanti yang dikatakan oleh Dian ini itu benar. Saya percaya itu. Ya, tetapi
akhirnya tidak berlaku apa-apa kepada para penggugat karena yang digugat itu bukan itu. Nah, alih-alih Dian ini bukannya mau memahami substansi gugatannya Pak Subhan misalkan, tetapi Dian ini malah mengatakan ada sakit hati, kemudian mengatakan ada kebencian, kemudian ada mengatakan bahwa orang-orang yang menggugat ijazahnya Gibran ini tidak mau melihat kebenaran dan lain sebagainya. Itu adalah pola pikir termul 100%, ya. Mi'ah kalau bahasa orang Arab itu 100/100 sudah demikian pola pikirnya termul. Jadi ya, meskipun secara networking Mbak Dian ini saya percaya 100% beliau ini tidak memiliki network dengan termul-termul yang lain, tetapi secara ideologi, secara pola pikir persis mi'ah by mi'ah. Mi'ah bil mi'ah begitu ya kalau Arab. Kalau mi'ah by mi'ah 100% itu. Itu hal yang cukup berat ya, karena sudah muncul di sekian platform sosial media dan sudah disaksikan oleh sekian banyak masyarakat Indonesia, tentu beban berat bagi mereka. Jadi ada istilah ya, sudah terlanjur basah ya mandi sudah ya gitu kan. Karena mereka itu kan kayak mereka merasa pintar kan, mereka merasa cerdas secara intelektual, tapi mereka itu tidak punya kecerdasan emosional. Jadi nggak bisa yang namanya berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan menerima kenyataan. Oke, kenapa menyerang mereka itu? Ya, semua begitu kayak gitu. Kan nggak semua juga. Kalaupun mau silahkan sebutkan satu-satu siapa yang tidak memiliki kecerdasan emosional. Dan saya setuju sebagian di antara mereka memang betul tidak memiliki kecerdasan emosional. Dalam pengertian tatkala berbicara itu sering memotong, menertawakan dan lain sebagainya. Itu tidak bijak sebagai seseorang yang mengaku diri sebagai intelektual begitu. Saya setuju dalam hal itu. Tapi kan tidak semua. Tidak semua demikian. Loh kok ini mengeneralisasi begitu semua demikian, termasuk yang mendukungnya begitu. Termasuk kita yang memperhatikannya. Masa seperti itu pola pikirnya kalau memang betul-betul cerdas. Dan ternyata tidak memiliki kecerdasan emosional itu akhirnya kena kepada diri Dian sendiri. Saya mengatakan pribadi loh ya, Dian bukan mengatakan termul begitu semuanya, enggak. Ya, kalau termul itu pola pikirnya sama pola pikir cinta dan benci itu termul semua itu. Ya, dan buktikan kepada saya salah satu termul yang tidak demikian. Berarti perkataan saya salah. Nah, makanya ini hostnya saya lihat dia termul. Kalaupun tidak dia orang yang memang mendapatkan keuntungan dari membela termul begitu. Yang laki-lakinya dan cowoknya nih. Bisa dilihat nanti dari history videonya. Kalau Mbak Dian bukan termul tetapi pola pikirnya pola pikir termul, cinta dan benci yang mana pada akhirnya menyerangnya juga menyerang ala termul kepada seluruh disamaratakan. Padahal yang terjadi di sini Mbak Dian ini yang tidak memahami substansi gugatan dan beliau ini tidak berusaha untuk mempelajari substansi gugatan itu. Ya, emotional intelligence-nya kurang. Oke. Ya, ini tadi Kak Dian sempat menyinggung satu kata yaitu agenda. Nah, ini kan sudah lebih banyak untuk kita jabarkan ya. Pandangan Kak Dian ini ketika gorengan ataupun polemik dari ijazah Wapres Gibran ini, kita bertolak aja lah realistis dari kenyataan di lapangan bahwasannya dari ijazah Pak Jokowi yang sudah bertahun-tahun sekarang masuk lagi ke Wapres Gibran di mana statusnya sebagai anak dari mantan presiden kita Pak Joko Widodo. Nah, dalam situasi seperti ini dibandingkan dalam suatu dengan pembuktian politik itu bagaimana tanggapan Kak Dian? Kalau secara administratif kan sudah jelas ya, di KPU juga sudah dijelaskan jenjang pendidikannya. Yang ada plot twist soal S1, S2 karena mungkin ketidakpahaman penulis artikelnya itu tentang jenjang pendidikan di Singapura itu harusnya tidak perlu dipermasalahkan karena yang pernyataan itu tuh bukan dari Bapak Gibrannya langsung tapi dari artikel-artikel. Tidak bisa dijadikan sumber utama pasti kan, apalagi yang saya bilang orang itu bisa blunder, bisa juga kurang paham. Kemudian jujur aja ya masalah ini tuh kayak terlalu dibuat-buat kalau menurut saya. Nah sebentar ya, untuk permasalahan kesimpang siuran informasi yang terlanjur sudah diberitakan di media cetak atau media apapun itu memang bisa diralat ya, itu bisa diluruskan. Selama itu bukan dari KPU. Tetapi kalau ini dari KPU-nya sendiri, inilah yang dimaksud dengan maladministrasi nanti. Atau dari Ditjen. Itu juga yang akan menjadi maladministrasi. Itulah yang dipermasalahkan di sini. Jadi bukan perkataannya ini tidak perlu dipermasalahkan. Loh justru yang dipermasalahkan itu di situ. Karena ini kita berbicara tentang undang-undang yang mengatur. Inilah sumber permasalahannya. Lah wong sumber permasalahannya dikatakan jangan dipermasalahkan.
Tidak demikian, jawab saja substansi gugatannya, karena substansi gugatannya itu bukan dalam persoalan ijazahnya Gibran palsu, tidak. Meskipun misalkan Roy Suryo pada akhirnya masuk ke sana, saya katakan lemah sekali nanti dalil-dalil Roy Suryo itu. Ya mau gimana ya, cuman kan kalau Gibran posisinya sama, nggak sama kayak bapaknya nggak mau nunjukin ijazahnya, Gibran nunjukin ijazahnya. Dengan gestur seperti itu saja, kita punya sangkaan kuat bahwa ijazahnya itu memang ada, yang mana itu kan nanti dari Bradford, dari UK itu, yang mana pada tahun Bradford itu mengeluarkan penyetaraan bagi siapa? Penyetaraan bagi, sebentar. Bradford itu mengadakan penyetaraan bagi Gibran pada bulan itu pula, November 2020 apa 2010 itu ya, 2010. Pada tahun itu pula Bradford memutuskan diri dari afiliasi dengan MDIS. Itu ada kejanggalan sedikit ya, ada. Tetapi saya bilang udahlah, kalau itu bisa ditelusuri, cuman kita musalamah saja, kita sepakat saja bahwa ini tidak ada permasalahan begitu, supaya kita bisa melanjutkan pembicaraan kita nih, bukan supaya urusan itu selesai, bukan. Itu ada urusan bisa diurus. Cuman kalau kita mau selesai dalam pembicaraan kita ini, karena dalam video ini motion saya ini adalah mengatakan bahwa Mbak Dian ini tidak paham substansi permasalahannya, maka kita anggap saja Bradford ini memang betul-betul mengeluarkan penyetaraan bagi Gibran. Nah, pada akhirnya nanti problemnya itu bukan di situ juga. Oke, bisa jadi Bradford ini mengeluarkan, yang mana Bradfordnya sendiri sudah tidak berafiliasi dengan MDIS, tetapi tatkala ijazah ini dibawa ke Indonesia, kemudian dimasukkan ke Ditjen untuk disetarakan, kemudian penyetaraan ini dimasukkan ke KPU untuk menjadi syarat sebagai calon wakil presiden, disitulah permasalahannya. Kenapa? Karena itu penuh dengan aturan. Itu permasalahannya Mbak Dian. Ini penuh dengan aturan. Meskipun kita sepakati dulu, nanti Bradford betul-betul ada afiliasi dengan MDIS, kemudian Gibran memang betul-betul menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelarnya itu, kemudian itu di legalisasi, malah yang mengeluarkan aslinya itu kan Bradford karena ada afiliasinya itu, kemudian dibawa ke Indonesia, kemudian didaftarkan, kemudian dikasih penyetaraan, kemudian diberikan ke KPU, kemudian dikabulkan oleh KPU. Ini banyak aturannya di situ, meskipun di sana selesai. Ini bukan permasalahan nanti di sana ada yang namanya secondary school. Secondary school itu kalau di Indonesia setara kayak SMP dengan SMA, itu bukan 6 tahun tetapi di sini 5 tahun. Itu mah semua orang yang pernah sekolah di luar negeri paham. Nggak semua tingkat menengah itu 6 tahun. Ada yang 6 tahun 3-3 kayak di Indonesia, ada yang 6 tahun 2-4 kayak di Amerika, ada yang 5 tahun kayak di Singapura misalkan. Itu kan memang seperti itu keadaannya, itu mah biasa, karena memang permasalahannya bukan di situ. Nah, orang-orang yang tidak pernah sekolah di luar negeri mungkin akan kebingungan dalam hal itu, 2 kali SMA dan lain sebagainya, mungkin akan kebingungan, dan itu menjadi permasalahan juga. Iya, saya tidak menafikan itu mungkin ada, tetapi sekali lagi substansi permasalahannya bukan di situ, dan Dian itu tidak paham. Jadi ijazah S1 dipermasalahkan, sedangkan saya sudah bilang sistem di Singapura sangat ketat, hampir nggak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Dan ingat, setiap negara itu punya sistem pendidikannya sendiri. Setiap kampus pun punya requirement tersendiri untuk menerima mahasiswa baru, bisa dengan berbagai cara kayak gitu. Dan orang nggak terima itu, masih aja dipermasalahkan. Ijazah SMA-nya mana? Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura, yang diperlukan adalah selesai secondary school. Tidak perlu selesai SMA, karena memang beda sistem pendidikan. Untuk selesai secondary school itu 4 tahun atau 5 tahun. Saya terangkan lagi, 3 tahunnya itu SMP, sudah diselesaikan di Indonesia. Berarti beliau tinggal melanjutkan 2 tahun di Singapura. Dan itu pun sudah dijalankan di Orchid Secondary School. Lalu masalahnya di mana? Oke, itu dari segi belajar tidak ada masalah. Karena kalau misalkan yang 3 tahun ini, tadi kan katanya begitu 3 tahun selesai di Indonesia, di Amerika itu perlunya untuk secondary school 5 tahun, dan yang 3 tahunnya ini sudah dilaksanakan di Indonesia, maka di sana tinggal 2 tahun. Tatkala ada orang mengatakan mana ijazah SMA-nya itu jadi tidak relevan. Sebetulnya masih relevan, yang ditanyakan ijazah SMA, sekolahnya di luar negeri, ya nggak bakalan ada tuh relevan. Nanti jawabannya ada, disetarakan. Begitu loh, kalau memang ini disetarakan, itu dijalani oleh Ditjen dengan prosedur yang benar. Itu poin tuh ya, itu poin. Jadi orang yang mempertanyakan ijazah SMA juga
tidak bermasalah kalau yang menjadi landasan pertanyaannya itu adalah syarat KPU, syarat pemilihan, yaitu SMA sederajat. Nah kan ini bukan SMA, bukan ijazah SMA. Mana ijazah SMA-nya? Yang nggak ada tuh. Kemudian kalau tidak ada, sederajatnya mana? Yang nggak ada, bukan MA, bukan lain sebagainya. Berarti sederajat tidak ada, disetarakan ada. Nah ini nanti poin pentingnya ini. Disetarakannya ini dikeluarkan oleh Ditjen, apakah melalui prosedur yang benar atau tidak. Kemudian apakah yang disetarakan ini dia bisa dipakai untuk ikut kontestasi politik atau tidak. Di situ Mbak Dian permasalahannya. Yang Mbak Dian obrolkan ini itu adalah yang populer di internet, bukan substansi permasalahannya. Orang masih ramai dengan bilang, kenapa SMA-nya cuma 2 tahun? Ya karena memang secondary school itu syaratnya cuma 5 tahun. Ya. 3 tahun sudah di Indonesia, 2 tahunnya tinggal dilanjutkan di secondary school sini. Dan kemudian di Indonesia ada yang namanya foundation, itu yang jenjang pendidikan itu yang tidak familiar di Indonesia. Sulit untuk dipadankan dengan apa. Dan kalaupun KPU akhirnya menuliskan UTS itu sebagai SMA, menurut saya itu juga sudah tepat. Nah itu menurut saya, permasalahannya bukan menurut saya, karena Anda itu tidak berpikir dalam konstruksi hukum. Jadi UTS yang di Sydney itu dia adalah UTS in school kalau tidak salah itu ya. UTS in school itu bukan kampus UTS, itu bukan program perkuliahan. Itu adalah program kalau di kita seperti matrikulasi ya, mau masuk. Nah, permasalahannya begini, UTS in school itu apakah Gibran mengikuti di situ? Dan Gibran ini memang menyelesaikan UTS in school itu, in search atau in school sih namanya itu, in search kalau tidak salah ya. Sebentar nih, biar saya nggak salah nih. UTS in search ya, bukan in school tadi. Jadi UTS in search itu dia year 0 ya, bukan tidak masuk kepada semester 1 semester 2, enggak, itu masih kelas 0 untuk masuk matrikulasi supaya siap untuk masuk di UTS. Nah, UTS itu sendiri kan apa itu? Universitas apalah gitu ya, coba dicari sendiri tuh. Ini di sini kalau tidak salah namanya University of Technology Sydney. Nah, itu kan berarti belum masuk ke situ, baru program matrikulasi. Permasalahannya apakah Gibran ini selesai matrikulasi atau tidak? Tatkala Gibran ini selesai matrikulasi misalkan, apakah ada bukti atau tidak begitu? Kalau ada bukti berarti kan buktinya bukan ijazah tuh, tapi sertifikat sudah selesai. Dan apa signifikansinya sertifikat itu? Apakah dia sesuai dengan SMA yang ada di Indonesia? Disinilah permasalahannya, bukan menurut saya. Ya nanti kalau misalkan begitu orang-orang yang kursus-kursus di luar negeri itu kemudian tiba-tiba bisa disejarakan dengan SMA. Ya mungkin saja bisa, tapi mungkin juga tidak. Permasalahannya sekali lagi, ini adalah permasalahan regulasi, bukan permasalahan menurut saya. Yang mana Pak Subhan itu melihat di situ ada celah setidaknya regulasi yang bisa dituntut. Dan inilah yang kita permasalahkan begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan ya sekarang, pertanyaannya kenapa Gibran itu kok ikut program UTS in search di Sydney, tetapi tidak meneruskan ke UTS, malah meneruskan kepada yang lain. Dalam kata lain itu namanya drop out. Ini saya mengatakan begini ya. Ini saya tanya kepada ChatGPT, dan saya berbicara lama sekali dengan ChatGPT itu dengan beberapa pertanyaan. Nanti yang mau tuliskan di bawah, kita akan buatkan videonya ini. Dia katakan begini, saya bertanya begitu ya, apakah Gibran punya sertifikat itu? Yang mana sebelumnya saya sudah mempertanyakan apa itu UTS in search ya. Dikatakan begini, Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki sertifikat resmi dari UTS in search Sydney karena lembaga tersebut bukanlah sekolah formal setingkat SMA. UTS in search adalah program persiapan akademik dalam kurung pathway yang membantu mahasiswa internasional memenuhi standar akademik dan bahasa Inggris sebelum melanjutkan ke program sarjana di University of Technology Sydney atau UTS. Program ini setara dengan tahun pertama kuliah dan tidak memberikan gelar akademik atau ijazah SMA. Memang tidak ada. Kalau mau di kuliahan ini setara dengan tahun pertama. Kalau di kita begitu, di sana belum masuk sebagai mahasiswa UTS-nya, tapi harus udah ini dulu. Nah, kemudian setelah menyelesaikan program di UTS in search, Gibran melanjutkan studi di Management Development Institute of Singapore dan memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang pemasaran dari University of Bradford melalui kerjasama dengan MBIS.
Sekali lagi saya katakan tadi, karena MDIS ini dia tidak bisa mengeluarkan ijazah secara independen. Dia harus berafiliasi, ya, ada liaisonnya, ada parent university-nya, yang mana Bradford salah satunya, yang mana Gibran itu diberikan ijazah di situ. Kemudian keaslian ijazah Gibran dari MDIS sempat menjadi sorotan publik. Namun MDIS dan University of Bradford sebelumnya memiliki kerjasama yang sah sehingga ijazah tersebut diakui. Secara keseluruhan, Gibran tidak memiliki sertifikat dari UTS in Search karena lembaga tersebut bukan sekolah formal dan ia melanjutkan pendidikan ke MDIS Singapore untuk memperoleh gelar sarjana. Nah, kemudian ya yang menjadi permasalahannya kan begini nanti. Kenapa UTS in Search ini kok diakui sebagai SMA atau sebagai setara SMA? Itu kan nanti ada peraturannya tuh di situ. Ya, ada yang namanya aktualisasi begitu, cek and recheck secara aktual apakah itu dilaksanakan oleh Ditjen atau tidak. Itu kan permasalahannya. Nanti dalam hal ini KPU tidak bisa dipintai pertanggungjawaban karena kesalahan Ditjen, memang tidak bisa. Tetapi nanti di dalam persidangannya itu sendiri bisa dijadikan ini sebagai pintu apa? Pintu lengsernya Gibran. Nah, ini belum tentu politik juga, karena ini permasalahannya permasalahan hukum, yang mana memang permasalahan hukum ini kalau memang dia sampai bergulir, dia bisa menyebabkan kepada anomali politik yang besar, memang betul. Tetapi pisahkan, itu dua perkara yang berbeda begitu. Nah, makanya saya bertanya seperti ini kepada ChatGPT itu ya. Jadi tidak ada sertifikatnya. Dia menjawab, benar, Gibran tidak memiliki sertifikat resmi dari UTS in Search karena program itu hanya persiapan akademik, foundation atau year zero, dan bukan program formal yang memberikan gelar atau ijazah. Ia hanya menyelesaikan sebagian program persiapan sebelum pindah ke studi MDIS Singapura untuk gelar sarjana. Kemudian saya katakan, kalau begitu drop out dong. Apa kata ChatGPT? Ya, bisa dikatakan begitu. Gibran drop out dari UTS in Search karena ia tidak menyelesaikan program persiapan akademik di sana dan kemudian melanjutkan studinya di MDIS Singapura. Inilah yang menjadi permasalahan sebetulnya antara Pak Subhan dengan Gibran. Ini permasalahan sebetulnya, yang mana Pak Subhan itu cukup jeli untuk melihat itu. Dan tadi ini adalah fakta. Faktanya demikian adanya. Apa faktanya? Ya nanti bisa di cross check ya. Ini apa yang saya dapatkan dari ChatGPT. Ini belum fakta 100%. Cuman ya dari perbincangan saya dengan ChatGPT itu justru cenderung membela Gibran. Kenapa? Karena data-data yang dipakai oleh ChatGPT itu kebanyakannya dari Detik, yang mana memang di situ banyak juga permasalahan tentang Gibran ya dan lain sebagainya. Nanti yang mau hasil pembicaraannya sekali lagi tolong tuliskan di komentar, nanti akan saya bikinkan videonya sendiri kalau ada yang mau begitu ya. Nah, jadi permasalahannya itu bukan di situ. Ini banyak membela tuh sebetulnya ChatGPT itu kepada Gibran itu, yang mana kalau dia ditelusuri dan benar, dan ini bisa ditelusuri bahwa yang namanya UTS in Search ini tidak mengeluarkan ijazah atau tidak mengeluarkan sertifikat, maka Gibran itu drop out dari situ. Itu masalah. Kemudian jadi masalahnya di mana? Kenapa diakui sebagai SMA oleh KPU? Bukan oleh KPU dulu, oleh Ditjen, yang mana diterima oleh KPU, yang mana sepertinya KPU juga sudah mengendus ada permasalahan sehingga tidak dituliskan tuh Gibran itu di mana sekolahnya, pendidikan terakhir. Begitu ya. Mudah-mudahan Mbak Dian ini lebih memahami substansi yang digugat oleh Pak Subhan dan kawan-kawan, sehingga tidak mudah mengatakan benci dan lain sebagainya. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.